kegiatan bersama ini dengan berdoa bersama. Doa kami pimpin dari Tuhan. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa kami persilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kembali untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang tadi diberikan kepada saya yang pada siang hari ini. Mohon maaf saya berdiri di sini untuk menyampaikan amanah atau kewajiban yang harus saya penuhi, yaitu berbagi terapi baik atas pikiran yang saya lalui beberapa waktu yang lalu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 7 jurus PKT. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti diklat, yaitu mengenai pengembangan kompetensi bimbingan konseling bagi guru. Jadi diharapkan ke depannya nanti kita semua Bapak Ibu guru dari berbagai mata pelajaran, tidak hanya guru BK, tapi semua guru memiliki kompetensi di bidang bimbingan konseling. Dengan demikian, kita diharapkan bisa melakukan pembinaan karakter serta pencegahan kekerasan di sekolah, tentunya yang akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas materi pendidikan dan pembentukan karakter guru di sekolah. Tentunya ini nanti akan berdampak yang sangat signifikan terhadap output kita nanti. Nah, 7 jurus BK yang akan saya sampaikan nanti adalah mengenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menatap situasi. Saya tidak akan menyampaikan semuanya secara panjang dan lebar, tapi hanya sedikit-sedikit saja. Karena kalau semuanya panjang dan lebar akan memakan waktu yang sangat lama. Yang pertama, untuk jurus yang pertama yaitu kenali potensi. Untuk jurus yang pertama ini kaitannya dengan asesmen minat dan bakat. Bapak Ibu, kita semua bisa melakukan asesmen ini secara mandiri. Harapannya kita nanti bisa menyesuaikan dengan karakter anak dalam pembelajaran. Nah, kita punya ada aplikasi gratis yang bisa kita akses, yaitu Aku Pintar. Di sini kita bisa mengakses asesmen minat dan bakat. Dan ini contoh video yang menggunakan handphone. Kita ketik aja di handphone kita, Aku Pintar. Aku Pintar. Yang sebelah kiri itu adalah tampilannya, dan kemudian lalu kecilnya. Yaitu hasilnya di sini adalah auditori, yaitu dengan cara mendengarkan. Nah, kalau yang sebelah kanan atas itu tampilan di laptop dia. Nah, dengan kita belajar tentang itu tadi, tes diagnostik, diharapkan kita bisa menyesuaikan kemampuan anak dengan bagaimana kita akan menyampaikan dalam pembelajaran. Nah, yang kedua yaitu tentang kelola emosi. Kelola emosi ini lebih pada PSE atau pembelajaran sosial emosional. Anak-anak pada usia murid-murid kita saat ini, mereka sedang pada masa menuju dewasa. Nah, pada masa menuju dewasa ini, mereka biasanya akan sudah merasa mampu, mereka tahu, mereka bisa. Tapi ketika ada suatu masalah sedikit, seakan-akan menjadi suatu masalah yang besar. Apalagi di sekolah dengan sekarang beban belajar yang sangat luar biasa. Ini menjadi
yang keempat yaitu jaga konsistensi. Diharapkan guru mampu menumbuhkan pembiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Di sini jaga konsistensi ini dalam artian adalah kebiasaan positif. Kalau anak bisa memiliki kebiasaan positif secara konsisten, tentunya akan berdampak yang luar biasa bagi kehidupan mereka. Yang kelima yaitu jurus jalin koneksi. Jalin koneksi di sini kita diharapkan sebagai guru mampu menjalin koneksi ataupun komunikasi secara empatik dalam memberikan dukungan awal kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan psikososial. Jadi kita sudah menyampaikan materi atau dalam pembelajaran itu diharapkan tidak hanya sekedar transfer ilmu, tapi di situ ada rasa tanggung jawab kita sebagai pendidik bahwa kita harus tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tapi juga keinginan bahwa kita ini merupakan ada suatu hubungan secara emosional kita dengan murid kita. Mereka tidak hanya sekedar orang yang harus kita beri ilmu, tapi merupakan bagian dari diri kita. Yang keenam yaitu bangun kolaborasi atau kerjasama multi pihak. Kita sebagai pendidik harus bisa menjadi jembatan antara murid dengan orang tua, dengan lingkungan, dengan sekolah, dengan guru ataupun berbagai pihak. Karena anak-anak ini rawan konflik dengan semuanya, dengan teman sekelas maupun dengan orang tua, orang terdekatnya dia sendiri, maupun dengan lingkungan pertemanannya di luar. Bahkan di sekolah pun mereka rawan dengan masalah yaitu kaitannya dengan tugas-tugas sekolah yang mungkin karena saking menumpuknya hingga itu bisa mengakibatkan menjadi suatu masalah bagi mereka. Nah, yang terakhir yaitu menata situasi. Di sini tentang lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Semua proses tentunya akan menyenangkan apabila terbentuk dalam situasi yang aman, nyaman, dan menggembirakan. Baik, kita sekarang lanjut bicara ke dalam sedikit tentang resiliensi. Seperti yang saya sampaikan tadi, sekali juga boleh. Kelompok 4 sedang berebut membangun sebuah bangunan
Betul. Ini kita kegiatan yang kelompok yang paling bekerja. Karena ini langsung bersih. Langsung bersih tempatnya ya. Betul. Oke, terima kasih. Dan sekarang Bu Bima yang berdiri barangkali saya iriskan dengan makna saya pribadi ini terkait dengan resiliensi atau dari lantai. Saya ingat di tahun dulu itu kita ada program materi ketahanan pangan dan di buku-buku psikologi akademik dari kan ini dari resiliensi dalam mulai KPK itu misalnya barangkali ya itu kita seringkali melihat anak-anak ketika menghadapi berbagai persoalan. Contoh konkret ketika pengelolaan kegagalan konflik mereka ya. Jadi situasi konkretnya adalah ketika mereka telah membuat sebuah produk kerajinan yang untuk dijual, namun saat dipasarkan di market di sekolah ternyata produk tersebut kurang diminati atau mendapat kritik dari beberapa konsumen. Jadi kita tahu bahwasanya produk kerajinan itu pasti mungkinnya tambah dibanding makanan gitu. Nah, penerapan resiliensinya dalam belajar saya misalnya mereka menghadapi persoalan tersebut, jadi umpan baliknya dengan metode burger. Jadi kalau kita membaca sebuah resiliensi atau apa namanya dalam diri itu ada metode burger, kita tahu bahwasanya burger itu ada 3 lapis gitu. Yang pertama lapis pertama itu lapis atas roti, tengahnya itu ada sebuah makanan berupa daging dan sayuran, dan lapis ketiganya roti lagi gitu. Dan atas itu roti itu ibaratkan sebuah apresiasi. Jadi apresiasi tengah itu sebuah namanya evaluasi atau koreksi, atau yang paling bawah juga adalah dianggap sebagai apresiasi lagi. Jadi apresiasi yang pertama di atas itu contohnya ini, tapi apresiasi kalian sudah mengalahkan upaya yang bagus. juara, tapi kita tetap memuji dia karena dia sudah mewakili sekolah. Itu sudah suatu kebanggaan dan semoga nanti di pertemuan berikutnya dia bisa menjadi juara dan atau menjadi yang lebih baik lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari sanjungan dari kata-kata yang positif itu tadi diharapkan mampu membangkitkan semangat juang atau istilahnya spirit survive dari mereka. Nah, jadi inti dari resiliensi ini saya rasa adalah ilmu survival. Mungkin ini identik dengan kebangsaan ya Pak Arif, bertahan hidup atau mempertahankan bagaimana kita bertahan dari berbagai kondisi. Baik Bapak Ibu, saya rasa yang saya sampaikan hari ini cukup sekian dan terima kasih sekali atas partisipasinya, atensinya dan sangat-sangat bahagia sekali atas kehadiran Bapak Ibu Saudara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Demikian paparan yang disampaikan oleh Bu Nina dari hasil diseminasi berbagi praktek baik jurus 7 PKK. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bu Kepala. Teman yang sudah memperoleh ilmu baru di luar sana, sementara yang lain belum kita lakukan diseminasi. Jadi semuanya lihat, dapatnya ilmunya seperti ini, semuanya nanti. Karena pemerintah tidak mungkin mengundang kita semua
Walaupun tadi pada saat pemeriksaan masing-masing ada rasa apa ya, di tempat saya yang paling bagus itu sebenarnya tidak boleh. Jadi pada saat kita mencoba pekerjaan orang lain, apakah itu baik atau tidak, sewajarnya. Dan ada kriteria. Jadi perlakuan antara pekerjaan satu dengan pekerjaan yang lain itu harus sama. Itu namanya kita bersikap fair. Fair terhadap murid-murid kita. Jangan sampai kita nanti bersikap apa yang sudah kita lakukan tadi di sini di kelas. Itu akan menimbulkan apa? Mencederai hati dari anak-anak yang sudah membuat. Itu Bapak Ibu ya. Jadi lingkungan belajar itu sangat penting. Monggo kita ciptakan bersama-sama lingkungan belajar. Tentunya dengan hati ya Bapak Ibu ya. Kemudian tadi teknologi sudah. Yang ketiga adalah kolaborasi. Bapak Ibu saat ini tidak ada orang hebat sendiri. Tidak ada. Ya. Oh dia guru SMK 3 yang paling hebat. Berarti SMK 3 tidak berhasil. Karena kehebatan harus milik semua. Hebat semuanya. Ya, bergerak semua hebat semuanya. Kalau hanya hebat sendirian berarti kita belum berhasil masuk di era pembelajaran mendalam. Karena ada kolaborasi. Yang terakhir adalah pedagogi. Nah, pedagogi ini monggo Bapak Ibu. Kita bersama-sama, tidak bisa sendirian. Karena kalau pelajaran inquiry kolaboratif antar mapel, ini kita belum maksimal Bapak Ibu, Pak Sindi, kita belum maksimal untuk inquiry kolaboratif antar mapel. Monggo kita kuatkan. Saya ingin, kita dulu pernah tahun kemarin kampungnya presentasi, ternyata belum berhasil. Sampai saat ini pun saya belum melihat ada hasilnya. Pelajaran produktif, kemudian isu pop, tim penilaiannya ada. Tapi karena kemarin belum kolaboratif, baru masih single fighter, ya, guru satu mengajar satu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Jadi sudah bagus, sudah bermakna, tapi belum dalam. Itu ya. Jadi monggo, saya ingin ketua program berarti Bu Mulyani, kemudian Bu Rusmi, kemudian Bu Ani, Bu Ani, Pak Nur Hadi, satu lagi Bu Ardana. Silahkan pada saat terserah waktunya, pada saat hari belajar guru boleh Bapak Ibu presentasi terkait proyek yang akan dibuat oleh jurusan. Kita mulai di semester depan, karena ini sudah habis ya. Semester depan harus ada dan ada guru-guru umum yang mensupport pembelajaran itu, sehingga pada saat kita akan tunjukkan pada masyarakat, kepada orang tua, ini adalah pelajaran kolaboratif antara produktif dan pelajaran memulai. Tidak berdiri sendiri, karena tadi disampaikan pembelajaran mendalam itu adalah kolaboratif. Kalau dia hebat sendiri berarti bukan pembelajaran mendalam, tapi pembelajaran masa lalu di mana masing-masing bersaing untuk mendapatkan yang terbaik. Mungkin itu saja dari saya, kesimpulan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Dina. Intinya adalah yang disampaikan Bu Dina tadi adalah roh dari pembelajaran mendalam itu ada 4 elemen yang wajib kita sebagai guru Bapak Ibu diingat, dilakukan, diimplementasikan. Yang pertama adalah praktek pedagogi, kedua kemampuan digital, ketiga kolaborasi, keempat lingkungan pembelajaran. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah atas sedikit penguatan tentang pembelajaran mendalam yang kemarin juga Ibu Kepala sudah selesai melaksanakan pelatihan kepala sekolah mendalam. Baiklah Bapak Ibu, kita cukupkan sekian kegiatan kita pada kali ini. Jangan lupa untuk presentasi Sinaga. Saya selaku pembawa acara dan pelaksana kegiatan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di
dan sehat. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus. Gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus